membagi sedikit pengalaman cerita. Hari ini kongregasi Bunda Hati Tersuci Maria merayakan 42 tahun, satu usia yang sudah cukup panjang. Saya belum terlalu lama berkenalan dengan kongregasi ini. Kurang lebih tahun lalu, kalau saya tidak lupa, bertemu dengan beberapa orang dari Keuskupan Maumere di rumah Keuskupan Maumere. Itu kamu sebut apa di sana? Lepo bisu. Saya cuma sebut lepo bisu, tapi di rumah Keuskupan Maumere saya kebetulan bertemu beberapa orang di sana. Mereka itu rupanya begitu berminat mengincar-incar Pulau Solor. Maka kepada saya diperkenalkan, meminta Bapak Uskup, bolehkah kami masuk ke Uskupan Larantuka? Saya bilang, untuk apa? Kami mau memperkenalkan kongregasi kami, itu Bunda Hati Tersuci Maria. Saya dalam hati, saya bilang, saya punya keuskupan itu, Keuskupan Maria. Kamu mau datang untuk apa lagi? Omong-omong, tapi nampak pada wajah mereka keinginan yang sangat-sangat luar biasa. Pasti mereka juga sudah lama berdoa. Mudah-mudahan Uskup Larantuka punya hati diluluhkan supaya kami bisa datang ke Larantuka. Saya mengiyakan. Lalu mereka bilang, kami sudah ada di Larantuka. Saya bilang, di mana? Di Tanah Leing. Saya kaget bahwa ini mereka masuk ikut mana? Tentu tidak melalui pintu keuskupan. Mereka sudah ada di Tanah Leing. Saya percaya itu melalui pintu Hati Maria. Ada di Tanah Leing. Minta supaya apa boleh tahun depan, itulah yang hari ini Uskup hadir di Tanah Leing untuk kita merayakan syukur di sana. Tanpa saya pikir bahwa syukur apa. Baru kan kemarin baru saya baca-baca, wah, 42 tahun, satu usia yang sudah sangat panjang, tidak jauh beda dengan imamat saya. Ini hari ini 25 Juni, saya 29 Juni, genap 42 tahun. Jadi cuma beda 4 hari. Hari ini 25, ini 42 tahun. Sangat menarik bagi saya bertemu dengan sebuah kongregasi awam. Pengalaman dan kesan saya pertama, ini saya bertemu dengan wajah-wajah yang sangat gembira. Gembira sekali mereka. Mulai bertemu di Maumere, saya bertemu, ini selalu semangat dan luar biasa gembiranya. Saya pikir mungkin hanya saat itu saja, tapi bertemu lagi tetap gembira. Bahkan baru-baru saya tadi saja dari Katire, ada yang begitu gembira.
Sampai minta uskup kami naik uskup punya oto. Saya bilang boleh. Saya tidak tahu mereka punya rancangan apa naik foto saya. Ternyata mereka sepertinya sudah mengatur untuk belokkan perjalanan saya menuju ke rumah mereka. Sampai di sana mereka sudah siap, sangat sederhana tapi sangat gembira menyambut kedatangan saya di rumah. Saya diperkenankan untuk masuk ke satu ruangan. Di situ saya, wah, ada ruangan doa macam kapela kecil. Saya masuk, berdiri tertegun sebentar, berdoa bersama mereka yang ada di situ. Sudah itu saya dengar Romo Ancis kembali setelah singgah di rumah mereka. Saya merasa ketika orang dekat dengan Tuhan, ketika orang dekat dengan Bunda Maria, dia pasti di mana-mana gembira. Gembira. Bukan berarti tidak ada susah. Ada susah juga. Tapi kalau orang yang dekat dengan Tuhan dan dekat dengan Bunda Maria, dia tidak akan larut di dalam kedukaan. Dia tidak akan dikalahkan dengan kesedihan-kesedihan, penderitaan-penderitaan yang adalah bagian hidup sehari-hari. Dia tidak larut. Dia tidak terus-menerus memperlihatkan bahwa memang hidup ini berat, tapi perlihatkanlah walaupun hidup ini berat, jangan kelihatan pada wajah yang berkerut terus-terus. Bertemu di jalan, orang penuh dengan beban-beban, kan dari muka saja kita bisa lihat, wah, beban terlalu berat itu. Saya mulai tadi lihat masuk di sini, orang Solo muka riang gembira, luar biasa. Syukur dan terima kasih ada tanda bahwa kita hidup dalam kesederhanaan, dekat dengan Tuhan, dekat dengan Bunda Maria. Dan hari ini kongregasi yang saya yakin karena doa-doa mereka yang rutin, karena semangat mereka untuk membaca dan merenungkan kitab suci, bertumbuh sukacita dan kegembiraan dalam hidup ini. Bukan berarti mereka tidak pernah susah. Susah tetap ada, tapi tetap gembira karena iman. Kita beriman, harus ada sukacita dan kegembiraan. Dan hari ini kita hadir di sini umat bersama kongregasi ini untuk merayakan sukacita iman yang kita petik, kita peroleh dari iman Bunda Maria, menjiwai mereka dan menjiwai kita semua. Maka marilah dalam hidup ini kita harus tetap terus bergembira di dalam iman. Orang yang gembira dalam iman karena punya waktu untuk berdoa. Sibuk apapun harus punya waktu berdoa. Berdoa pribadi penting, berdoa di rumah dalam keluarga penting, berdoa di KBG komunitas basis gerejawi penting, berdoa di kapela dan gereja penting. Dan bagian penting dari doa itu adalah membaca, merenungkan kitab suci, penting dalam hidup.
Bila kita mau supaya hidup ini biar berat apapun, tapi muka kita tetap cerah, bergembira, berdoalah di tengah kesibukan ini. Baca dan renungkan kitab suci, walaupun itu mungkin singkat, dan merayakan Ekaristi. Jangan bosan-bosan ketika ada imam turun ke stasi dan merayakan Ekaristi. Ini sangat mahal waktunya. Sisihkan waktu bertemu Tuhan di dalam Ekaristi, karena ini penting. Harus, dunia kita sudah sangat sibuk. Dunia kita ada banyak yang menjadi ujian dan tantangan bagi iman Katolik dewasa ini. Hidupkan kembali doa. Keluarga-keluarga yang rajin berdoa itu keluarga penuh dengan sukacita. Keluarga yang rajin baca kitab suci itu keluarga yang penuh dengan sukacita. Dan anak-anak yang lahir dari rumah itu, dari keluarga itu, anak yang cerah, anak yang gembira, karena dia anak Tuhan. Masa anak Tuhan sedih di mana-mana? Anak Tuhan perlihatkan wajah sukacita dan gembira walaupun hidup ini penuh dengan tantangan. Dan dia keluar dari rumah yang ada kebiasaan doa, dari rumah yang sering baca kitab suci, dari rumah yang sering seluruh anggota keluarga pergi ke KBG. Kita di Kuskupan ini, kalau saya kunjung kemana-mana, orang bilang, Bapak KBG kami ini KBG Posyandu, mereka bilang. Tapi Posyandu itu kenapa? Ini hanya mama-mama dengan anak-anak seperti itu, dapat timbang bayi di Posyandu. Lalu bapak-bapak di mana? Bukan Posyandu. Ini komunitas di mana bapak, mama, anak-anak sama-sama dengan sukacita dapat ke KBG untuk berdoa. Itu sukacita. Dan doa menghantar orang kepada pelayanan. Layani dengan penuh semangat, layani dengan sukacita, dan siap berkorban. Siap korban. Kalau orang yang Katolik yang tidak mau korban, jangan sebut diri sebagai pelayan. Pelayan siap korban. Dan korban bukan menderita karena disuruh orang atau dipaksa orang. Korban adalah sukacita. Ketika kita rela berkorban dengan gembira, di sanalah kita orang-orang beriman. Yang hari ini pengalaman saya yang pertama bersama komunitas ini datang ke Lewoling. Lewoling, saya tanya-tanya kemarin, Lewoling itu apa Lewoling? Apakah ada Lewokoten juga? Maka di sini ada Lewoling. Bayangan saya, kalau ada Lewoling pasti ada Lewokoten. Lewokoten ada di mana? Kamu tahu Lewokoten ada di mana? Lewokoten itu ada di Yesus sendiri, adalah koten kita, kepala kita. Yesus adalah kepalanya. Koten kita ini lehernya, kakinya. Maka orang-orang yang tinggal di luar ini, kamu ini kaki Yesus, kakinya. Kampung yang menjadi kaki dari Tuhan. Nah, kalau kaki bukan terikat, kaki mati di tempat, kakinya harus bergerak, berjalan. Berjalanlah menjadi kaki Tuhan. Kalau Bunda Maria, dia juga bergerak ke pegunungan di Yehuda, mengunjungi saudarinya Elizabeth.
Dan ketika dia datang ke sana, rumah itu penuh dengan sukacita, gembira. Bukan karena dia pergi pesiar-pesiar. Oh, pergi pesiar ke saudari saya, Elizabeth, tidak. Sukacita yang mendorong dia datang. Dan itu sukacita yang membawa suasana di rumah. Anak di dalam rahim melonjak kegiranan. Itu hanya bisa kalau sukacita itu menembus masuk. Kenapa menembus masuk? Karena Maria bukan datang pesiar-pesiar. Ini kita semua datang ke Lewolei ini bukan pesiar-pesiar ke sini. Kita datang dengan Tuhan. Setiap kita berjalan dan datang dengan Tuhan, ada suasana sukacita, suasana gembira. Maria yang sama itu juga berdiri di kaki Yesus disalib bersama murid yang dikasih, berdiri di kaki Tuhan. Saya yakin dan percaya orang Lewolei ini juga berdiri di bawah kaki dari Tuhan. Dialah kepala kita, kita berdiri di kakinya, di salibnya. Bersukacitalah. Warnailah stasi ini, paroki ini menjadi paroki pembawa kabar baik. Melalui kongregasi Bunda Hati Tersuci Maria yang hari ini 42 tahun, kita jadi pewarta kabar baik. Kalau kongregasi ini sudah datang, bahkan masuk di Lewolei, karena iman mengajar kepada kita, Lewolei adalah kampung kaki Tuhan. Kau mencari kota hanya Tuhan saja. Kita ini kaki. Jadilah pembawa kabar baik, sukacita. Nah, kita berdoa semoga lewat kongregasi ini anak-anak kita dari rumah, kaum remaja kita, orang muda Katolik kita menjadi pembawa kabar baik pada zaman ini. Semakin banyak anak-anak kita hidup di dalam sukacita iman, semakin banyak kaum remaja kita aktif di dalam gereja dan memberi semangat di dalam rumah tangga. Di situ kehidupan gereja menjadi kuat. Semakin dewasa, ketika anak-anak kita generasi baru memberi warna baru pada kehidupan gereja kita dewasa ini. Maka mari Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih, kita bersyukur, bergembira bersama kongregasi ini, berdoa bersama Bunda Maria, bersama Bunda Maria datang kepada kaki salib Yesus dan menerima perutusannya untuk berjalan membawa kabar baik kepada orang lain dalam hidup kita, tapi pertama-tama di dalam rumah tangga kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu, umat beriman